Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Ustadz kita, Ketua Pengurus Masjid Al-Jihad Ustadz Darmizal, serta seluruh kepengurusan Masjid Al-Jihad, bapak-bapak, orang tua kita, penasihat kita, bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, bapak dan ibu. Alhamdulillah, pada malam hari ini zahir dan batin kita sehat, karena nikmat sehat itu sungguh luar biasa besarnya. Dia tidak bisa dibeli dan diukur dengan materi uang. Agak banyak pun uang kita, kalau kita tidak sehat, bapak dan ibu, tidak ada arti. Mudah-mudahan setiap sehat dan kita miliki sampai saat ini kok, mudah-mudahan bisa kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga disampaikan buat arwah junjungan Rasulullah kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salamu kita menunggu putusan dari mahkamah Allah di hari kiamat nanti, 50.000 tahun perjalanan. Di hari itu kita mendapat pertolongan bagi kita dan rajin bersalawat ke Nabi. Maka bapak dan ibu, ketika kita mendengar nama Nabi kita, maka bacalah dan sambunglah selalu dengan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan ibu kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini ingin kita sampaikan surat An-Nisa ayat yang ke-10. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka sudah memakan bara api di dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan bara api itu masuk ke dalam jantung mereka. Bapak dan ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada malam hari ini berangkat dari surat An-Nisa ini, sebenarnya ayat yang ke-10 ini juga berbicara tentang masalah warisan. Warisan itu dibagi secara Islam, supaya anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya, mereka mendapat tempat dari ajaran Islam ini. Ini sebenarnya. Maka ketika kita nak niu membagi harta secara Islam, berarti kata Allah, awak sama dengan memakan harta anak yatim. Kenapa bapak dan ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dari pembagian warisan itu nanti akan ada anak-anak yatim yang terayomi. Maka pada malam hari ini ingin kita sampaikan tentang anak yatim itu, atau menyantuni anak yatim.
Anak yatim Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Maksud ditinggalkan itu adalah yang ditinggal mati oleh ayahnya, bukan ditinggal cerai. Bacarai ayah jamaknya, kemudian tinggal anak jamaknya. Itu anak tu nak anak yatim gitu dong. Itu anaknya ayahnya masih ada. Sedangkan ada juga istilah kita di Indonesia ini namanya anak piatu, anak yang ditinggalkan oleh ibunya. Padahal Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan di dalam agama itu adalah kewajiban bagi kita menyantuni anak yatim. Anak piatu tidak ada kewajiban bagi kita untuk menyantuni mereka. Kenapa? Karena anak piatu, anak yang ditinggalkan oleh ibunya, ayahnya masih ada. Ayahnya dan kamagih makan anaknya, aduh, makanya tak perlunya disantuni. Sebab ibu-ibu tu kalau nyo diberikan warisan, nyo dapat cie, karena kewajibannya tak do kepada orang lain, do hanya kepada dirinya sendiri. Sedangkan anak laki-laki nyo ketika meninggal orang tuanya, anak laki-laki ko nya dapat dua, karena lima ni ditanggung anak laki-laki ko pada ibu suami atau anak laki-laki, dan pertama bininya, dan kedua anaknya. Maka yang wajib disantuni di dalam agama itu Bapak dan Ibu adalah anak yang kematian ayah. Kenapa? Karena anak yang kematian ayah ketika ayahnya ndak ada, inyo ndak ada orang yang kamagihnya balanju. Kalau neng kematian ibu dah ada. Kalau bini ayahnya seorang suami istri, kemudian meninggal ibunya, maka anak tinggal aja keluarga suami. Anak tinggal aja keluarga suami atau anak tinggal aja ayah. Babini ayahnya ko balik, babini balik, maka anak ko tadi tetap menjadi tanggungjawabnya. Kemudian meninggal ayahnya jo bini yang kedua tadi, anak jo bini yang pertama, jo anak yang bini keduanya mendapat warisan. Kenapa? Karena anak dari ayahnya hubungan darah, kemudian hubungan perkawinan. Itu yang menyebabkan mendapat warisan. Maka Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila anak yatim, anak yang ditinggalkan oleh ayahnya, kata Allah dalam surat Al-Ma'un, wala yahuddu ala ta'at awaita allazi yukadzibu bidin fadzalika allazi yad'ul yatim. Orang yang menghardi anak yatim itu, kata Allah, adalah balasannya itu neraka bagi mereka. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak menyantuni dan tidak menyayangi anak yatim, kata Allah, yad'ul yatim. Yad'ul yatim itu bukan menghardik, nampak anak yatim atau digadangkan sematu kinyo mangga siko tu nak menghardik nama itu doh. Tapi kalau awak sedang makan, ada nampak dia orang sedang makan, tu nampaknya dia anak yatim tadinya duduk jauh-jauh dari orang tadi. Mancaliknya mangko hanya tak pernah makan yang serupa itu tu. Atau digiko dia awak payang kasinan, manggiko anak yatim tu dan yad'ul yatim. Bukan nampak anak yatim tu di belalangan atau kinyo anak yatim tu nak menghardik namanya. Kata yad'u itu Bapak dan Ibu adalah awak ada awak siko, awak makanan segala macam. Nampak anak yatim lewat, kemudian disuruh jauh dari tampi awak. Itu yang menghardik anak yatim, kata Allah Subhanahu wa taala. Barakah sadihnya Bapak dan Ibu, nyo ndak biasa makan dan elok-elok, ndak biasa makan dan lama-lama. Nampak dia orang ko dapat nyo ketika tu diimbau nyo makan nyo kasi ko makan, kalau nak bungkus nasi ke nyo, bungkus nasi age ke nyo, be nyo bawa pulang. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ancaman bagi orang yang tidak menyantuni anak yatim. Karena memang tanggung jawabnya berat. Anak yatim itu kata Rasul dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa orang yang memelihara anak yatim seperti dua jari ini dengan aku, kata Rasul, di hari kiamat nanti. Begitu dekatnya kita dengan anak yatim. Maka ada di masjid-masjid di mana Bapak dan Ibu ada kotak, satu kotak itu adalah untuk anak yatim.
Kemudian disampaikan, Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang sahih Abu Daud, dalam Sunan Abu Daud disampaikan hadis yang ke-2489, la yujma ba'dal ihtilam, tidak ada lagi anak yatim yang sudah masa balik. Anak yatim kalau sudah balik maka dia tidak masuk lagi anak yatim, tapi dia masuk kepada kelompok duafa. Sehingga Profesor Dr. Amir Sarifuddin, Guru Besar Usul Fikih UIN Imam Bonjol Padang menyampaikan, apabila kita masih mengambil uang memberikan kepada anak yang sudah tidak haid lagi, maka namanya kita termasuk menzolimi anak yatim, kata beliau. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10 tadi, siapa yang memakan harta anak yatim secara zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, samonyo memakan bara api. Yang dimakannya itu memang bare, yang dimakannya itu memang nasi, tapi lah samonyo juga memakan api, kata Allah. Begitu ancaman bagi kita memakan harta anak yatim itu, Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana-mana masjid, ketika ada mungkin anak-anak yatim yang sudah lewat daripada masa baliknya, maka itu tidak diberikan lagi santunannya. Kemudian timbul pertanyaan, Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, batas usia anak yatim itu apa? Kalau hadis sahih dari Abu Daud ini jelas menyampaikan bahwa batas usia itu adalah masa dia haid. Kalau perempuan dia sudah haid, kalau laki-laki sudah ada tanda perubahan dia menjadi seorang anak yang balik. Maka setelah itu kalau kita sudah tahu, tidak lagi ada harapan, tidak ada lagi bagi kita untuk memberikan santunan kepada mereka. Tapi kalangan ulama di antaranya Hanafi masih menyampaikan, ketika tanda haid itu, tanda balik itu tidak ditemukan bagi anak laki-laki dan bagi anak perempuan itu, mereka mengambil kesepakatan itu di batas usia paling tinggi itu 15 tahun. Di situ mereka mengambil kesepakatan. Ketika mungkin anak ini tidak jelas, mungkin tidak jelas lagi masa haidnya atau pada masa baliknya, maka diambil batasan dia, kebanyakan itu adalah usia 15 tahun. Maka Bapak dan Ibu, tapi ketika kita sudah jelas pada masa haidnya anak yatim itu atau pada masa baliknya, maka setelah itu tidak kita berikan lagi. Kata Rasulullah SAW, la yujma ba'dal ihtilam, tidak ada lagi yatim ketika mereka sudah balik atau sudah mimpi basah. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang memelihara dan menyantuni anak yatim itu ada keutamaan bagi mereka. Kalau uang anak yatim itu, alangkah lebih baiknya jika mereka dimungkinkan untuk dibagi, mungkin dalam setiap bulannya dibagikan kepada mereka. Kalau memang itu bisa memungkinkan kondisi, mungkin untuk kebutuhan sekolahnya. Tapi jika tidak memungkin, mungkin sekali dalam 3 bulan, mungkin sekali dalam 6 bulan, mungkin sekali dalam setahun. Jangan sampai uang anak yatim itu menumpuk-numpuk, padahal anak yatim itu Bapak dan Ibu, dia butuh biaya pendidikannya. Kata Ustaz Abdul Somad dalam ceramah beliau, anak yatim tu ndak lapar sekali setahun, saya lapar Bapak Ibu. Tiap hari butuh makan. Kemudian dia juga butuh biaya pendidikan untuk sekolahnya. Maka itu tergantung kepada kesepakatan pengurus yang mengelola tentang keuangan anak yatim itu sendiri. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa keutamaan bagi kita untuk menyantuni anak yatim itu sendiri. Yang pertama yang disampaikan dalam hadis Sahih Bukhari, hadis yang ke-4892, orang yang menyantuni anak yatim itu disampaikan oleh Rasulullah seperti 2 jari tengah ini dengan aku, kata Rasul. Ini hadis yang sahih menyampaikan, hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang ke-4892. Orang yang menyantuni anak yatim itu, kata Rasul, seperti dekatnya seperti 2 jari ini dengan aku di hari kiamat nanti. Begitulah keutamaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang menyantuni anak yatim di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Orang yang mengasuh anak yatim itu disampaikan dalam hadis At-Tirmizi 1840 bahwa orang yang menyantuni anak yatim itu mereka akan dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau nyo mengasuh anak yatim, di rumahnya ada anak yatim, bahkan dengan anak yatim tu nyo mencari nafkah, dihidupkan anak yatim, dia mencari nafkah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, itu keutamaan bagi orang-orang yang menyantuni anak yatim itu sendiri. Kemudian yang ketiga, Allah menyampaikan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, orang yang menyantuni anak yatim itu mereka mendapat predikat abrar. Abrar itu apa dan Ibu? Dia artinya baik. Ada baik tu khairun, ada baik tu abrar. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, kalau abrar itu baiknya artinya adalah mereka taat, mereka soleh, mereka berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian abrar dalam surat Ali Imran ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Sedangkan kalau khairun, kan ada biasanya akhlakul karimah, khair artinya akhlak yang baik atau kebaikan itu sendiri, itu hanya kebaikan pada dirinya saja. Tetapi orang yang menyantuni anak yatim, dia mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala abrar, kemudian mereka artinya taat, mereka soleh, mereka berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu keutamaan bagi orang-orang yang menyantuni anak yatim di dalam kehidupannya. Mulia bagi orang yang memelihara anak yatim. Maka Bapak dan Ibu, ketika kita datang ke masjid kita ini, ada kotak anak yatim, atau ketika ada kotak yang berjalan di hari Jumat itu, kita isi kotak dari anak yatim itu sendiri. Pak Ustaz, bagaimana kalau mungkin kita asuh anak yatim itu sendiri? Bagus. Karena kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi tadi, mereka yang mengasuh anak yatim itu sendiri, mereka dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai nyobaunya anak yatim ke rumahnya, kemudian dapat pembagian anak yatim, malah anak yatim tu sendiri nyo nak dapat baju baru, piti ni dapat pembagian anak yatim, abi dia nyo berpoya-poya. Itulah yang innama yaqulu, itulah sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim. Makanya suruh Allah anak yatim meminta-minta, kemudian lah dapat anak yatim mereka meminta-minta, Bapak Ibu, nyo makan lo dia nyo, padahal nyo butuh, padahal nyo bisa mencari dengan yang lain, tapi pencarian dari anak yatim tadi nyo habiskan untuk kebutuhannya sendiri. Tak bolehkah kami mengambil dari uang anak yatim itu? Ustaz, boleh. Kalau itu memang kebutuhan kita dan kita tidak ada lagi bisa usaha kita yang lain, tapi kita hanya memakan untuk kelangsungan hidup anak yatim itu sendiri. Jangan kita ambil lo piti anak yatim tadi kau untuk kembali baju baru dia awak, kau untuk kembali HP Android dia awak, tak boleh. Berdosa Bapak Ibu. Tapi kebutuhan piti anak yatim tadi berikan kepada dia. Apa yang dia butuhkan? Makannya, sepatunya, biaya sekolahnya, biaya pendidikannya, apa yang dia butuhkan. Oh, kalau awak yang memelihara, awak tak dulu usaha lain do. Boleh kita makannya sekedar makan untuk memelihara dan bersama dengan anak yatim tadi, boleh. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah keutamaan predikat yang Allah berikan kepada orang-orang yang memelihara anak yatim. Mereka mendapatkan predikat abrar yang Allah jelaskan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kemudian Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari hadis yang ke-5557, orang yang menyantuni anak yatim adalah orang mereka akan memperoleh pertolongan dari Allah dalam kehidupannya. Kau ada awak yang selalu magih bantuan anak yatim Bapak dan Ibu, Allah akan memberikan kemudahan dalam persoalan kehidupan awak.
Awak bantu biaya sekolahnya, mungkin awak bantu mungkin biaya bajunya segala macam. Maka ketika kita mendapatkan kesulitan, Allah dengan langsungnya akan memberikan kemudahan dari kesulitan yang kita lalui itu sendiri. Yang dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang ke-5557. Bukankah pertolongan ini yang kita cari dalam kehidupan ini, Bapak dan Ibu? Ketika kita ada permasalahan dengan kawan, dengan keluarga, ditampik kita bakar rajo, tapi ketika kita selalu menyantuni anak yatim, ketika kita selalu menyayangi anak yatim, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam persoalan yang kita lalui itu sendiri. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam kitab yang sahih. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, orang yang menyantuni anak yatim, orang yang menolong anak yatim itu berarti mereka sedang menolong diri mereka sendiri. Oh, kok ada yang mengecekkan anak yatim parangainya cingkahak, Ustaz. Ya namanya anak yatim, ayahnya tak ada. Dalam orang yang punya ayah, anak yang punya ayah, mau dia itu ya parangainya. Apalagi anak yatim yang tak punya ayah. Jangan sampai lo kalau ada kata-kata yang serupa itu. Ketika tadanga ada anak kau tadi, Bapak Ibu akan sedih hatinya. Sedih hatinya, kemudian mereka berdoa dan akan menjadi bala bagi awak yang mengecek serupa itu. Maka mendoakan orang yang tak elok tu tak boleh dalam agama. Tu makanya pakai cek kita awak Ustaz dan Rizal ketika tausiah takziah di rumah orang tua Pak Edi Rizal, mendoakan orang mati itu tak boleh. Tak boleh orang mati berdosa, Ibu. Tapi mendoakan orang yang sudah mati itu diajarkan di dalam agama kita. Maka anak yatim itu ketika mereka kita hardi, ketika mereka tidak kita santuni, bahkan keluar kata-kata kita yang tidak sepatutnya kepada mereka, kemudian sedih hatinya Bapak dan Ibu, kemudian dia berdoa kepada Allah, doa mereka itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi bala bagi awak yang menghardi dan menghina dari anak yatim itu sendiri. Yo, parangainya luar biasa Pak Ustaz. Makanya itulah kita sebagai orang tua, namanya orang yang tua, orang yang dituakan, memberikan nasihat kepada anak-anak yatim kita ini. Maka orang yang menolong anak yatim, sesungguhnya mereka sedang menolong diri mereka sendiri. Yang pertama, mereka sedang berusaha mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Orang yang menolong anak yatim itu Bapak dan Ibu, itu kata Rasul, mereka sedang berusaha mencari sebuah perlindungan di hari kiamat nanti. Yang 50.000 tahun perjalanan, yang kita tidak ada yang memberikan perlindungan di saat itu. Tetapi kebaikan kita ketika kita masih hidup, kemudian kita menyantuni anak yatim, kita selalu memberikan pertolongan kepada orang di muka bumi ini. Kok ada orang meminjam, kita pinjamkan. Kok ada orang minta makan, dia agih makan. Karena itu adalah kebiasaan baik yang dilakukan oleh wali-wali Allah, kebiasaan baik yang dilakukan oleh nabi-nabi Allah. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim, saya sudah pernah sampaikan, Nabi Ibrahim beliau tidak pernah tidur di malam hari. Kalau alun pernah ada orang 10 orang yang lagi makan dalam sehari itu. Model itu mulianya Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim itu Bapak dan Ibu, ketika ada tamu, alun duduk tamu tu nyula membawa panggang anak sapi kepada tamu. Begitu dia memuliakan tamu itu. Dan itulah kebiasaan daripada Nabi Allah Ibrahim, memberi makan orang. Kemudian tamunya alun duduk di rumah tu dok. Bapak Ibu jemaah dimulia, apalagi sampai malam, inyolah memberikan panggang anak sapi yang segar kepada tamunya tadi. Itu memberikan pelajarannya ke awak Bapak dan Ibu. Jadi kok ada tamu awak yang datang kok dari Mayo, sadiokan makanan yang lama, suahnya makan dulu baru baca itu. Kok laka pulang tamu kok ada makan pak dulu bakso anakmu itu. Laka pulang abang kok tadi abang udah makan lupa, aku makan kasih na bakso namun. Padahal Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tamu yang serupa itu wajib bagi awak memuliakan tamu itu sendiri. Atau makanya selalu saya sampaikan, tamu yang datang ke rumah awak hari Senin, ya awak sedang puasa, kemudian tamu awak tadi nyo datang ke rumah awak nyo makan di rumah awak, maka awak yang sedang puasa tadi makan sama jinyo.
Jangan kecil lah tamu makan apa ambo puasa. Mana nak orang makan apa puasa? Bapak dan Ibu zaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makan sama mereka. Dan bertamu tu paling mulia lama 3 hari je. Dan sampai 2 minggu, 3 minggu lo di rumah dusana tu nak bebas je dah. Kau kadang-kadang ada lo sampai 3 minggu, sebulan, 2 bulan di rumah dusana tu. Nembak tamu tu 3 hari je, kau dah tu cari kontrakan lain. Kenapa Bapak dan Ibu zaman dimuliakan oleh Allah? Dan selama 3 hari tu nak boleh awak bertanya kainyo. Oh bila ibu kapulang dah boleh dah Bapak dan Ibu zaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau awak bertamu ke rumah orang Bapak dan Ibu, dan pertamu ada 3 waktu awak nak boleh bertamu ke rumah orang. Sebelum subuh, sesudah zuhur Bapak dan Ibu zaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesudah maghrib tu tak boleh awak bertamu ke rumah orang tu. Kalau lah tiba waktu itu, awak sebagai tuan rumah boleh mau si orang. Bu, kau waktu kau dah jam 2 balik, kau orang kasar suami ibu ke pulang ibu boleh? Boleh. Karena memang agama menyampaikan begitu. Bapak Ibu zaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat Nabi, dia menyampaikan ada Fatimah Aisyah datang bersama anaknya, disampaikan ketika waktunya sudah masuk untuk salat zuhur dan suaminya pulang, disampaikanlah di Aisyah kepada sahabat tadi, maaf bu, silakan ibu pulang, ini sudah waktunya suami saya mau pulang. Jadi ada kondisi-kondisi dan awak boleh bertamu, ada kondisi dan awak nak boleh bertamu ke rumah awak. Dan boleh awak sembarang ke rumah orang, walaupun tu ke rumah Pak RT, ke rumah Pak RW, ke rumah ketua pengurus awak, calik ketikanya. Apalagi awak bertamu ke rumah orang kawikan yang 10, awak akan minjam piti kenyo malah bisa tu. Tu kondisi namanya. Makanya dalam kondisi awak ketika akan berbicara dengan orang, kondisi kita akan bertamu ke rumah orang, harus kita calik Bapak dan Ibu zaman dimuliakan. Nabi Ibrahim, beliau tidak tidur di malam hari kalau ada lagi 10 orang. Bahkan beliau pernah berjalan sampai 3 mil Bapak dan Ibu mencari orang yang kalau lagi makan. Model itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kebaikan beliau. Dan orang yang membantu memberikan pertolongan kepada orang, Bapak dan Ibu, Allah akan memudahkan dan memberikan naungan kepada mereka. Apalagi kalau ada orang meminjaman piti, nyupaya mungkin untuk sewa rumahnya, pinjamnya piti kali morantui, dia awak piti lain bantunya. Kalau lebih bisa mungkin kita agih, awak ledo agihnya. Kenapa? Orang yang meminjamkan pinjaman kepada orang, maka doa dari orang yang meminjamkan itu Bapak Ibu akan memberikan naungan kepada orang yang meminjamkan tadi. Itu balasan bagi orang yang meminjamkan orang lain uang dia. Cuma bagi awak yang dipinjamkan uang, harus jangan pura-pura tidak tahu loh. Apalagi kalau dipinjamkan uang tu catat. Apabila dah catat, kita sampaikan kepada mereka, bu, ibu dah tiba batas waktunya. Walaupun awak meminjam piti jodoh sana, awak bawa dia kakak, pinjam bola piti uni dulu, bawa 5 juta untuk biaya anak sekolah, catat. Bantu dah percaya saya kau jodoh, maaf, kalau awak bawa dia kakak, yo bukan nak percaya, kok seandainya terjadi apa-apa, kok bukti. Kadang-kadang kan sini dia tu ni nak dicatat, orang gaya-gaya awak dulu kan tak ada catatan. Bukan tak ada catatan, orang gaya awak dulu ni nak buah baca. Padahal Al-Quran kau ambil balik yang lalu lah, ambil balik abad yang lalu lah turun ke bawah. Kata Allah, apabila kamu berhutang, apabila kamu meminjam, kata Allah, faktubuhu, catat. Kecuali kalau disampaikan ke orang tu, lah ada catatan yang awak, udahlah dimaafkan, itu selesai itu. Tapi kalau nak ditanya, sebab orang tidak akan masuk surga kalau dia berhutang. Tidak akan masuk surga orang yang matinya berhutang, walaupun dia mati syahid berkali-kali. Perang matinya, hidupnya balik, syahid mati lo balik, perang mati hidupnya balik, syahid mati lo balik. Tak akan masuk surga orang yang berhutang Bapak dan Ibu. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disampaikan dalam hadis Sahih Bukhari. Makanya berhutang kau dinggu-inggu dia awak kalau leka sanggup awak dah ada. Tapi kalau nak kasanggup awak membayar pakai cek dia awak di Minang Bapak Ibu, diukur tagak je bayang-bayang. Jangan sampai lebih tinggi lo bayang-bayang daripada tagak awak.
Kenapa Bapak Ibu? Kok seandainya mati awak beko, awak membawa hutang, kemudian tak ada harta yang kita tinggalkan, dan Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, maka bayilah besok di hari kiamat tu dengan amal awak kepada orang yang kita tampil hutang tadi. Anak awak, ahli waris awak, dia tidak wajib membayar hutang dari orang tuanya. Nah, wajib tak Bapak Ibu? Awak punya hutang. Oh, kalau ada harta awak tinggalkan tu dibayarkan di anak awak jual harta tadi, silakan. Oh, atau awak nak ada harta tu dibayarkan di anak awak tadi, boleh dianggap lunas. Hukumnya boleh, tapi tidak menjadi kewajiban bagi anak. Kalau ada hutang tadi, sama bantu awak puasa, awaklah tinggal puasa awak sebulan 30 hari. Anak awak ada 3, awak panggil anak ang sekolah. Puasa amat tinggal 30 hari ko, ang 10 ayo, ang 10 ayo, ang 10 itu kelamaan dia awak. Saya mau itu. Nah, doa kamu mengajarkan. Kenapa? Karena kalau awak yang hutang, awak yang membayarnya. Oh, kalau tak ada pembayarnya di dunia, bayarlah besok di akhirat. Atau makanya orang yang selalu menyakiti hati orang selalu yang menggunjingkan orang, sabananya awak sedang magian pahala awak kainyo. Awak sabui orang, Bapak dan Ibu, jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, awak gunjangannya jumuli awak. Atau pada hakikatnya awak sedang magian pahala awak kainyo. Kalau ndaknya maafkan, atau makanya jangan sampai awak Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, lebih awak 3 hari nak bermaafan orang sebab kalau lebih dari itu, maka pahala yang kita karajon dipindahan ke orang yang kita gunjangan tadi, ke orang yang kita dendam tadi itu. Awak nak bisa pada dunia besok di hari kiamat, ketika menunggu 50,000 tahun perjalanan, maka kita akan cari siapa yang kita zalimi, kita minta maaf kayaknya. Kalau ndak maunya bagi maaf, maka dosanya dipindahan ke awak. Awak ambil pahala, dia ambil pahalanya. Siapa yang pernah kita gunjangan, siapa yang pernah sampai pindahnya dari MT itu di muncung awak, sampai pindahnya dari musaji itu di awak, Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Aturan yang serupa itu akan kita tamui besok di hari kiamat. Itulah Bapak Ibu, tidak ada gunanya di awak untuk menzalimi orang, untuk menggunjingi orang, untuk kok dapat orang tu dikasihi, dibantunya. Ada bisa di awak, tidak bisa kita bantu dengan makanan, kita berikan santunan. Ada bisa mungkin dengan tutur kata yang lemah lembut. Itu adalah pertolongan bagi kita Bapak Ibu. Apalagi bagi orang yang sangat butuh bantuan, kemudian datangnya ke rumah awak. Dia maaf ya Pak, dia sampaikan elok-elok. Awak mungkin tak bisa membantu dengan uang, tapi kita cari bantu dengan pikiran dan dengan solusi yang baik. Itu adalah doa bagi mereka. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selalu menolong dan membantu anak yatim, sesungguhnya mereka sedang menolong diri mereka sendiri. Yang pertama, mereka mendapatkan naungan langsung di hari kiamat nanti. Mereka mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua, mereka menjadi obat dari segala macam penyakit. Jadi dengan selalu membantu anak yatim, itu menjadi ubi di awak Bapak Ibu. Bahkan Rasul menyampaikan, Dawu maudakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antaramu dengan sedekah. Jadi kalau ada orang-orang yang sakit, keluarga awak banyak sedekah. Mungkin sedekah kita kurang, maka kita perbanyak sedekah. Kata Rasul menyampaikan, obati orang yang sakit di antaramu dengan sedekah. Mungkin kurang sedekah kita, apa yang kita agiatkan dengan tangan kanan dan sampai tahu tangan kiri. Jangan kita sabui-sabui, jangan sampai kita sakiti orang yang tampil kita agih bantuan tadi. Si anu tu kalau nak ambo dia masuknya ke baju dulu, nak jadi ke baju habis tu Bapak Ibu. Musaji itu kalau nak ambo dia mengurusnya tu ada jadi musaji itu. Musaji itu kalau nak ambo memberikan bantuan untuk satu tonggak, ada jadi musaji itu jadi tonggak. Tak perlu kita baca-baca. Kata Allah dalam Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Jangan kamu sebut-sebut sedekahmu dan menyakiti orang yang menerima sedekah tadi. Kalau lado kita bantu anak yatim, ya silahkan lah habis tu. Oh kok kanyo sapunya wak, alhamdulillah. Ndaknya sapunya biarlah. Oh yang sapu lah sakit kalau ada bantu apa patang ndak lo bakal lakukan kadang-kadang apa dulu do. Kadang-kadang kan ada dulu tu
Mantang-mantang awak bantu nyo tu nak sapo nyo awak do mungkin. Ang tak terhati nak sapo dan bantu, mantang tak boleh ada apa dia. Hilang pahala awak yang membantu orang tadi itu. Kata Allah, kalau ada orang yang sabupo itu suka menyabut-nyabut dan menyakiti orang yang membantu, dan kita bantu tadi, sama bantu ibarat batu licin, kemudian ada debu di atasnya, ketika hari hujan, kanai debu di atas batu tadi, maka batu tadi licin balik, tak ada bakihnya bagi orang yang bersedekah sabupo itu loh. Kalau disabut-sabut sedekah kita, kalau disakiti orang ditampik kita bersedekah tadi. Bapak Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang menyantuni anak yatim sesungguhnya mereka sudah mencari menjadikan obat bagi dirinya dari segala macam penyakit. Senang hati Bapak dan Ibu ketika kita memberikan bantuan. Ada bisa kita berikan bantuan apalagi kepada anak-anak yatim di sekeliling masjid kita. Dan anak-anak yatim yang kita bantu dan radiusnya dijangkau oleh musajid tertentu. Kalau sudah tidak terjangkau, sudah di luar radius, itulah kesepakatan pengurus yang radius musajid tertentu, itu kesepakatan kita. Dan sampai radius musajid wako sampai lo ke Sebanga. Anak yatim yang didakik musajid dah dapat, tapi anak yatim di Sebanga dapat. Itu tidak radius nama pada berjamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada namanya kesepakatan dari kita sebagai pengurus yang diamanahkan oleh masyarakat sebagai perpanjangan tangan dalam mengelola anak yatim kita. Begitu juga kita memberikan bantuan kepada fakir miskin, memberikan zakat kepada jamaah di sekeliling masjid kita, bukan jamaah yang jauh dari masjid. Kalau yang jauh, nyo dapat lebih kurang dari musajid itu. Makanya itu ada kesepakatan. Kalau musajid itu bertetangga, ada kesepakatan pengurus bagian sosialnya atau bagian dakwahnya dengan pengurus masjid yang tetangga tersebut. Supaya apa? Tidak terjadi benturan antara jemaah masjid tersebut. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang menolong anak yatim itu sesungguhnya mereka sudah mencari sebuah kain penutup aurat bagi dirinya sendiri. Itu keutamaan Bapak Ibu. Kalau awak menyantuni anak yatim, maka awak sedang berusaha mencari kain penutup bagi aurat kita sendiri Bapak dan Ibu. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita santuni anak yatim, tapi pada zahirnya menyantuni anak yatim, tapi pada hakikatnya awak sedang menutupi aurat awak dengan membantu anak yatim tadi. Makanya ketika ada kotak berjalan mungkin 2.000, mampu awak mungkin 2.000. Kalau 5 mungkin tampil kotak tadi 5 kali 2 lah 10.000 sekali Jumat. Dan itulah sesungguhnya mungkin kalau sanggup mungkin lebih memungkinkan kita membantu mereka Bapak dan Ibu. Mungkin 10.000 ada 5 kotak akan 50.000. Dan itulah sesungguhnya harato yang punya awak dan akan menemani awak. Sebab harato yang kita dapat Bapak dan Ibu, nyo dua pertanyaannya besok. Dari mana dapat jawab? Dan kama di pabalanjuan haratoko. Allah di hari kiamat nanti Allah tidak akan menanya berapa jumlah nenang dapat dulu di dunia dah. Kerana rasaki masing-masing kau sudah ditentukan. Wa ma rizqukum fima tu'adun, kata Allah, rezeki yang kami berikan kepadamu itu sudah kami janjikan, sudah kami tetapkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Cuma cara awak menjapui tadi yang ditanya oleh Allah, dan cara awak mempabalanjuan harato dan awak japui tadi itu kama. Allah tidak pernah menanya jumlah, tidak pernah ditanya lai dapat dalam dulu di dunia 1M, tak ada tanya oleh Allah dah. Tapi lai dapat harato tadi kau baca awak mendapat lelok dah. Kau kadang-kadang ada dengan cara menyuap, ada dengan cara yang tidak baik. Bahkan mempalanjuan pun dengan cara yang tidak baik juga. Maka Bapak dan Ibu, harato sesungguhnya yang punya kita nela sudah kita infakkan di jalan Allah. Mungkin direncanakan di pengusaha, mungkin pembangunan plafon, atau mungkin ada karpet awak yang belum siap, atau mungkin segala macam di masjid kita, atau fakir miskin yang membutuhkan bantuan, anak yatim kita juga bantu mereka. Jangan sampai kita kikir dengan harta kita, kata Allah. Jangan kamu belenggu, jangan kamu tahan tanganmu membelenggu sampai ke pundakmu. Kenapa? Karena harta yang kamu kikirkan nanti akan disetrikakan oleh Allah ke punggungmu dengan basi yang panas.
Lah banyak hartonya Bapak Ibu dibanding orang lain, hanya kurang-kurangnya dia juga. Dia mau panjang lagi ni gua. Setiap mengecek je orang panjang tapi aku pun memang panjang gilo jadinya. Dan kawan nak pernah bersyukur dengan apa yang diagihkan di Allah kayaknya. Kalau dibandingkan orang lain Bapak Ibu lebihnya sebenarnya, hanya masih merasa kurang ya Bapak. Itulah sifat hati yang tidak qanaah dalam kehidupan. Padahal hartonya dah banyak, tapi dia selalu merasa kurang dalam kehidupan. Ayo dia agih kurang. Sehingga apa? Hatinya tak tenang jo harto tadi. Lalu di rumah Bapak Ibu tadanga pintu pagarnya. Awas suka dia ambil yo ketibu yo bang malian. Kenapa? Karena harto tidak memberikan ketenangan kepada mereka. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kita bantu dengan kemampuan kita atau dengan harta kita, maka bantulah mereka. Apalagi anak-anak yatim yang dalam masa pandemi seperti ini, kadang-kadang mungkin ibunya sudah menikah lagi, tapi ayahnya mungkin kadang-kadang belum dipanggil juga dalam sebuah perusahaan untuk bekerja. Maka bantulah mereka Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Dengan apa yang bisa kita bantu? Mungkin 50.000, atau mungkin dengan nasihat, atau ketika kita sedang makan di kedai misalnya, kita panggil mereka. Yuk nak sini Bapak belikan sebungkus nasi, itu sebuah kebahagiaan bagi mereka Bapak dan Ibu. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang keempat, orang yang membantu anak yatim itu Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, mereka akan masuk surga dan mereka akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Kemudian yang keenam, keutamaan membantu anak yatim itu Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diikatkan hatinya jauh daripada hati yang keras. Orang yang membantu anak yatim, hatinya itu akan hati yang lembut, jauh daripadanya hati yang keras. Dak kare hatinya ketika mencari kesusahan orang Bapak dan Ibu. Tersentuh hatinya ketika ada orang lain yang meminta bantuan kepada mereka. Inilah Bapak dan Ibu keutamaan bagi orang yang menyantuni anak yatim yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya. Kemudian yang ketujuh Bapak dan Ibu dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwa mereka yang menyantuni anak yatim, mereka akan mendapatkan pahala kebaikan seperti mereka memberikan santunan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Mudah-mudahan 7 keutamaan yang kita sampaikan malam hari ini dalam menyantuni anak yatim, Bapak dan Ibu, dengan selalunya kita melalui pengurus masjid kita di masjid kita ini untuk menyantuni anak-anak yatim di sekeliling radius Masjid Al-Jihad yang kita cintai ini, mudah-mudahan kita yang selalu memasukkan uang ke dalam kotak infak anak yatim itu akan menjadi sebuah teman dan akan menjadi sebuah perlindungan bagi kita di hari kiamat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan selalunya kita berbuat baik di muka bumi ini, mudah-mudahan kebaikan itu akan selalu memberikan kelapangan hati, terjauhlah hati kita dari hati yang keras terhadap kebenaran-kebenaran Allah di muka bumi ini. Semakin kita bantu orang, semakin orang memintakan pertolongan kepada kita, mungkin melalui nasihat mereka, mungkin melalui materi yang bisa kita berikan kepada mereka, akan semakin lapanglah hati kita menjalani hidup dan kehidupan dunia ini insyaallah. Mudah-mudahan husnul khatimah akan bisa kita dapatkan di akhir hayat hidup kita, tatkala semasa hidup kita baik dan selalu membantu orang lain. Husnul khatimah itu bukan sesudah mati Bapak dan Ibu, tapi husnul khatimah itu adalah doa yang biasa kita baca sebelum kita meninggal dunia. Itu makanya doa kita baca selalu, nas'aluka ya Allahu bi husnul khatimah wa la takhtim alaina ajalana wa a'malana wa umurana ya Allah bisu'il khatimah. Jadi kalau ada orang yang berdoa, ada orang yang meninggal, doakanlah, ya Allah ampunilah dosa orang yang meninggal. Jadi kita doakan, ya semoga husnul khatimah. Semoga husnul khatimah itu doa sebelum, kalau dalam bahasanya Bapak Ibu itu sebelum terjadi namanya. Itu dalam kaidah ilmu bahasa Arab. Mudah-mudahan apa yang kita berikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, meminjam